Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Aris Hari Pratama dan teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu analisis implementasi ekonomi sirkular pada industri pupuk nasional. Kenapa sih saya memilih industri pupuk? Karena industri ini tuh berada pada persimpangan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Di satu sisi juga industri pupuk sangat penting untuk jaga ketahanan pangan nasional, karena memang sekarang sudah di eranya Pak Prabowo, yaitu dia salah satu misinya juga adalah ketahanan pangan nasional untuk Indonesia. Namun di sisi lain juga industri ini juga sangat bergantung pada energi fosil dan menghasilkan pastinya emisi yang signifikan lah. Nah, makanya melalui presentasi ini saya ingin menunjukkan bahwa ekonomi sirkular bukan hanya sebuah konsep lingkungan, hanya konsep industri untuk lingkungan, tetapi ini juga dapat dianalisis sebagai sebuah strategi ekonomi industri yang rasional, terutama dalam menghadapi kelangkaan energi saat ini dan tekanan regulasi masa depan. Nah, di sini saya akan membahas model ekonomi industrinya, aliran material dan energi, strategi 3R yang paling relevan, serta mengevaluasi apakah transformasi ini tuh menuju sistem yang lebih sirkular benar-benar visible secara ekonomi dalam 5 tahun ke depan. Pertama, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Dwi Sepi. Saya adalah mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten, program studi Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia dengan NIM 243046. Yang dimana saya memiliki minat pada sistem kontrol industri, efisiensi proses, dan optimasi sistem produksi berbasis energi. Yang mana saya juga memiliki ketertarikan pada suatu analisis sistem industri dan implementasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan berkelanjutan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yaitu daftar isi yang kedepannya saya akan presentasikan. Yang pertama ada profil industri, yang kedua analisis model ekonomi, yang ketiga analisis material flow, yang keempat strategi R yang diterapkan, yang kelima desain closed loop system, dampak terhadap produktivitas, tantangan implementasi, dan terakhir kesimpulan. Oke, next. Jadi pupuk berbasis amonia merupakan industri yang sangat strategis lah di Indonesia ini, dimana yang saya analisis ini adalah perusahaan pupuk nasional yang merupakan perusahaan petrokimia yang memproduksi pupuk kimia terintegrasi secara nasional untuk Indonesia. Nah, produk utamanya adalah pupuk urea, pupuk NPK, pupuk ZA atau zoophil zure ammoniak, dan yang terakhir pupuk SP36 super phosphate 36. Yang dimana karakteristik si industrinya ini adalah yang pertama kapital intensif, yaitu adalah investasi pabrik yang sangat besar. Yang kedua ada energi intensif, yang berarti konsumsi energi sangat tinggi. Oke, next. Kenapa ada sistem produksi dan rantai nilai? Jadi mengapa sih continuous? Jadi continuous proses adalah sebuah produksi berjalan secara 24 jam non-stop. Jadi ada sebuah industri yang memang proses produksinya itu ada yang secara continuous dan batch. Sedangkan industri pupuk nasional ini itu dia prosesnya continue, tidak batch, yang dimana produksi berjalan 24 jam secara non-stop. Jadi mengapa sih continue? Karena proses kimia seperti steam methane reforming dan sintesis amonia membutuhkan kondisi tekanan dan temperatur stabil. Jika proses dihentikan, biaya restart sangat tinggi dan berisiko terhadap keselamatan serta kualitas produksi. Dari sisi ekonomi industri, struktur seperti ini itu menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada skala produksi besar untuk menurunkan average cost. Jadi semakin besar volume produksi, itu semakin rendah biaya rata-rata per ton. Rantai nilai industri ini juga dibagi menjadi 3 bagian,
yaitu yang pertama upstream, yang dimana upstream ini itu prosesnya adalah dari gas alam lalu menjadi sulfur lagi diproses menjadi fosfat rock, outputnya itu KCl. Yang kedua midstream ini adalah untuk memproses produksi amonia. Jadi produksi amonia lalu akan menjadi asam sulfat. Asam sulfat ini dicampur oleh asam fosfat dan menjadi granulasi pupuk. Terakhir, downstream itu sebuah proses distribusi, di mana distribusi ini itu kita bisa distribusikan ke sektor pertanian, karena kan ini kebutuhannya adalah untuk ketahanan pangan. Yang menarik adalah ketergantungan yang sangat tinggi terhadap gas alam, bukan hanya bahan baku, tapi juga sebuah sumber energi utama. Nah, ini juga menciptakan resiko ekonomi lah, karena fluktuasi harga gas kan. Nah, harga gas itu akan langsung mempengaruhi biaya produksi. Dari sini kita sudah bisa melihat adanya isu scarcity dan resiko volatilitas. Oke, next. Selanjutnya di sini adalah analisis model ekonomi. Nah, jika dianalisis menggunakan model take, make, use, and dispose, maka untuk take-nya sendiri adalah ekstraksi gas alam dan mineral. Untuk make-nya sendiri yaitu sebuah proses kimia yang menghasilkan pupuk. Nah, untuk yang use-nya adalah pupuk digunakan di lahan, yang dimana ini kebutuhan para petani ya, yang dimana kan memang untuk ketahanan pangan. Yang terakhir yaitu dispose. Jadi dispose ini adalah muncul sebuah emisi dan residu akibat sebuah proses produksi ini. Nah, struktur ini juga menunjukkan bahwa industri pupuk ini masih dominan linear lah. Nah, jadi di sini tuh apakah sudah menuju sirkular? Apakah sudah linear gitu pertanyaannya. Jadi tidak ada mekanisme pengembalian produk dari konsumen ke produsen. Artinya, secara sistemik model closed loop belum terjadi pada level produk ini. Jadi elemen sirkular yang sudah ada, contohnya ada integrasi sirkular pada level internal proses, seperti pemanfaatan CO2 dari produksi amonia menjadi bahan baku urea, lalu heat recovery system itu untuk memanfaatkan panas buang, recycle air process untuk mengurangi konsumsi air baru. Dan ini juga menunjukkan bahwa circular economy ini diterapkan yaitu sebagai strategi efisiensi internal, jadi bukan sebagai transformasi model bisnis. Dengan kata lain juga, sirkular terjadi di dalam pabrik, bukan dalam hubungan dengan konsumen. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya di sini adalah analisis material flow. Jika kita lihat di PowerPoint, aliran materialnya, yang pertama itu ada input. Nah, di input ini yang terbesar adalah gas alam. Jadi secara ekonomi, gas alam bisa menyumbang sekitar 60-70% dari biaya variabel produksi. Artinya, sedikit perubahan efisiensi energi bisa berdampak signifikan terhadap total biaya. Jadi outputnya berupa pupuk, tetapi juga menghasilkan emisi CO2 dan limbah kimia. Nah, titik kritis emisi terbesar terjadi pada reforming gas alam. Jadi jika ingin kita meningkatkan circularity dan produktivitas, intervensi paling efektif ada pada efisiensi energi di tahap awal proses. Seperti itu. Oke, next. Jadi strategi R apa yang paling relevan dari konsep 9R ini? Ini tidak semuanya cocok untuk industri pupuk ya teman-teman. Yang sudah saya analisis, ada 3R yang paling relevan menurut saya. Yang pertama, reduce, yaitu menurunkan konsumsi energi. Yang kedua, pemanfaatan CO2. Yang ketiga, pemanfaatan panas buang. Nah, strategi seperti reuse dan repair itu tidak relevan karena kan pupuk itu adalah produk konsumtif yang habis pakai.
Dan juga menunjukkan bahwa implementasi sirkular sangat kontekstual, tergantung karakter industri. Nah, jadi jika dianalisis dari sisi ekonomi, reduce dan recover memberikan dampak secara langsung pada penurunan average cost. Mengapa? Karena efisiensi energi langsung menurunkan biaya variabel. Recycle memang penting, tapi kan ya seringkali lebih menonjol dari sisi sustainability-nya lah, atau berkelanjutan gitu. Jadi secara image dibanding dampak finansial langsung. Jadi dalam konteks industri ini, industri pupuk nasional ini, yaitu strategi paling rasional secara ekonomi adalah efisiensi energi. Oke, next. Desain closed loop system. Closed loop itu penuh sulit diterapkan karena produk yang digunakan di lahan dan tidak dapat dikembalikan gitu kepada si produsennya. Namun internal closed loop itu memungkinkan melalui yang pertama itu integrasi unit produksi, yang kedua pemanfaatan output samping, yang ketiga optimasi heat recovery. Artinya sirkular ekonomi dalam industri pupuk itu lebih realistis diterapkan pada level proses internal. Nah, desain closed loop system lagi. Nah, di sini saya mengusulkan ada 3 tahap. Yang pertama, tahap 1 yaitu optimasi heat recovery. Yang kedua, digitalisasi monitoring energi untuk kontrol real time. Dimana kan sekarang di era digitalisasi ini, yang dimana seluruh industri yang berada di dunia itu sudah menjadi beralih ke industri 4.0, yang dimana sudah dikontrol secara otomatisasi dan berkaitan dengan big data, lalu terintegrasikan dengan AI mesin-mesinnya, sehingga data yang kita dapat itu dapat dikontrol secara real time. Nah, tahap ketiga itu pilot project green ammonia. Nah, green ammonia ini masih mahal, jadi lebih realistis sebagai proyek uji coba daripada transformasi penuh. Pendekatan bertahap ini mengurangi resiko finansial menurut saya. Oke, next. Nah, dampak terhadap produktivitas. Dulu itu produktivitas hanya dilihat dari output per input. Sekarang indikatornya berkembang menjadi 4, yaitu pertama energy intensity, kedua material efisiensi, ketiga waste intensity, yang keempat carbon intensity. Circular economy itu menggeser sebuah paradigma produktivitas dari sekedar kuantitas produksi menjadi efisiensi menggunakan sumber daya. Kalau ditanya tentang apakah selalu meningkatkan profit itu tidak selalu, teman-teman. Jika capex besar dan harga pupuk itu dikontrol atau disubsidi, maka efisiensi tidak langsung menaikkan profit. Namun dalam jangka panjang, pertama itu average cost pasti turun. Kedua, resiko regulasi karbon pasti berkurang. Ketiga, daya saing yang meningkat. Keempat, jadi sebuah circular economy ini lebih tepat dilihatlah sebagai sebuah strategi mitigasi resiko untuk jangka panjang. Oke, next. Sekarang yaitu tantangan. Nah, tantangan utamanya adalah investasi yang cenderung awal adalah besar. Jadi untuk beralih ke circular economy ini sebagai strategi mitigasi risiko jangka panjang itu perlu investasi yang besar. Yang kedua, teknologi terbatas. Yang ketiga, itu ketergantungan dengan gas alam. Yang keempat, regulasi karbon masa depan. Dengan adanya sebuah regulasi nasional maupun internasional, itu salah satu tantangan utama lah untuk masa depan. Yang kelima itu budaya organisasi yang cenderung konvensional. Jadi transformasi sirkular itu bukan hanya teknis, tapi juga sebuah manajerial system pada
sebuah industri. Jadi kesimpulan utamanya adalah industri pupuk masih dominan linear. Circular economy itu sudah ada pada level internal proses. Strategi paling rasional itu adalah reduce dan recover. Juga implementasi bertahap selama 5 tahun itu dinilai feasible dan realistis lah. Jadi circular economy dalam industri pupuk itu bukan hanya sebuah isu lingkungan, tapi sebuah strategi, efisiensi, dan sebuah mitigasi resiko ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri pupuk waktunya sirkular.